Assalamualaikum young people. Welcome back to Get Along with English. Pekan ini saya akan menjelaskan materi tentang descriptive text seperti yang saya janjikan di pekan lalu. Pekan lalu kalian sudah mengerjakan yaitu mencari pengertian dari deskriptif, kemudian kalian mencari strukturnya, kemudian kalian memberikan juga contoh dari tes deskriptif itu sendiri. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara rinci pengertian dari definitive text, descriptive text, kemudian strukturnya, kemudian ciri-ciri bahasanya, dan juga ada tugas untuk pekan ini. Kita langsung saja. Pengertian dari descriptive text. Ini saya perbesar. Definition. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or things. Jadi intinya, saya tidak menerjemahkannya ini, saya hanya memberikan intinya saja, bahwa descriptive text itu adalah satu teks di mana kalian akan mendapatkan penjelasan atau pemaparan tentang sesuatu hal, tentang seseorang, bisa jadi tentang tempat, bisa jadi tentang benda. Nah, misalnya kasih contoh seperti ini. Kalian akan menjelaskan seorang teman baru pada keluarga kalian. Kalian akan menjelaskan bahwa ciri-ciri teman baru kalian ini, misalnya dia berambut lurus atau berambut keriting, tinggikah atau pendekkah dia, kemudian warna kulitnya, sifatnya, pakaiannya, nah, seperti hobinya. Nah, itu yang disebut dengan deskriptif. Kalian akan menjelaskan secara terperinci orang tersebut. Sedangkan jika kalian diminta untuk menjelaskan suatu tempat, maka kalian akan menjelaskan jaraknya, jarak tempuhnya, bagaimana suasananya, kemudian cuacanya di sana, apa saja yang kalian temui di tempat itu. Nah, seperti itu, kalian akan menjelaskan secara terperinci. Itu tentang tempat. Sedangkan jika teks deskriptif yang menjelaskan tentang satu benda, bisa jadi misalnya kalian baru saja membeli sebuah tas baru. Nah, kalian akan menjelaskan bahwa tas baru kalian harganya berapa, warnanya, terus modelnya seperti apa, dia memiliki kantong seperti apa, terus jenis kulitnya atau jenis kainnya seperti apa. Nah, kalian akan menjelaskan secara detail. Nah, itu yang dimaksud dengan descriptive text. Kita lanjut ya, itu tadi pengertiannya. Kita lanjut ke strukturnya. General structure of descriptive text. Ini ada dua, ada identifications, kemudian ada descriptions. Identifications, identifying the phenomenon to be described. Artinya, bagian strukturnya ada dua untuk tes deskriptif ini, yaitu ada identifications, kemudian ada descriptions. Identifikasi sendiri, yang bagian ini ya, yang pertama, itu biasanya berada di paragraf pertama tentang benda atau tempat atau orang yang akan dijelaskan di teks tersebut. Ya, misalnya kalian menemui artikel seorang artis. Nah, maka di paragraf pertama itu tentu nama artis itu. Kemudian dia artis terkenal karena apa? Apakah dia seorang penyanyi saja atau dia seorang pemeran atau seorang bisnismen. Nah, seperti itu dia akan menjelaskan dulu di paragraf pertama. Itu yang disebut dengan identifikasi. Jadi mengidentifikasi, mengenali siapa yang akan dijelaskan, apa yang akan dijelaskan, benda apa yang akan dipaparkan. Kemudian descriptions, ini description biasanya berada di paragraf kedua, 3 sampai terakhir. Description sendiri itu bagian teks yang menjelaskan secara rinci hal yang sedang dibicarakan, hal yang sedang dipaparkan. Misalnya kita sedang membicarakan tentang sepatu baru, maka di paragraf pertama akan di situ akan tertulis misalnya I just buy new shoes. Nah, nanti di paragraf kedua akan dijelaskan warnanya, harganya, modelnya, kemudian dia merek apa, seperti itu ya. Jadi bagian deskripsi itu bagian menjelaskan benda tersebut. Lanjut. Kemudian, nah bahasanya, ciri-ciri bahasa yang digunakan ini ada adjektif. Adjektif itu kata sifat. Ada beautiful, ada cantik, ada small, kecil, ada good, bagus. Nah, jadi menjelaskan sifatnya, sifat benda yang sedang dijelaskan tersebut.
Kemudian ada yang menggunakan simple present tense. My friends lives in a big city. Jadi simple present tense itu digunakan untuk sesuatu kegiatan yang rutin digunakan atau kejadian yang rutin terjadi. Kemudian ada atribut, kemudian ada pronoun atau kata ganti. Kita langsung ke teksnya. Nah, ini contoh teks dari descriptive text. Ini dia sedang menjelaskan tentang seseorang. My name is Lizzie. Kalian boleh baca. Hi, my name is Lizzie. Kalian boleh baca pelan-pelan, kemudian di teks ini, my name is Lizzie ini adalah tugas kalian pekan ini. Kalian harus mengartikan apa sih isi dari teks ini. Kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia teks ini, itu tugas kalian yang pertama. Kemudian tugas kalian yang kedua adalah menentukan dari teks ini mana bagian yang disebut dengan identifikasi dan mana bagian disebut dengan descriptions. Ya, ada tadi di penjelasan Miss Lela di awal-awal. Kalian harus menentukan itu. Jadi tugas kalian untuk pekan ini terjemahkan nomor 1, terjemahkan teks ini my name is Lizzie. Kemudian kedua, kalian harus menentukan mana yang disebut identifikasi dan mana bagian deskripsinya. Itu dia untuk penjelasan misalnya pekan ini. Sebenarnya slide ini masih panjang, ini masih banyak sekali. Perhatikan. Tapi Lela tidak menjelaskan dulu, nanti pekan ke depan misalkan jelaskan lagi selanjutnya. Jadi cukup bahwa tugas kalian untuk pekan ini adalah menerjemahkan teks ini ke dalam bahasa Indonesia tentunya, kemudian tentukan bagian identifikasi dan deskripsinya. Misalnya tunggu tugas kalian, misalnya harap kalian mengumpulkan tugas kalian tepat waktu, karena sebagian besar dari kalian masih memiliki hutang tugas dari pekan-pekan sebelumnya. Oke, saya kira cukup. Jangan lupa isi absennya yang bisa bagikan di Messenger. Oke, see you next video. Stay happy, stay healthy young people. Kalian harus tetap sehat karena pandemi belum berakhir. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.